Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita Bapak Ibu Saudara, yaitu yang kedua. Kita tadi sudah bahas mengenai dasar Alkitabiahnya, tetapi sekarang kita akan melihat kenapa komunitas sel itu penting bagi orang percaya, ya. Kita lihat itu di buku Bapak Ibu Saudara sekalian di halaman ke-21. Pentingnya komunitas sel bagi orang percaya, ya. Seringkali orang akan berkata, untungnya buat saya apa? Nah, itu dia. Nah, kita kasih tahu sama mereka. Apa untungnya, apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka bergabung di dalam sebuah komsel, di dalam sebuah komunitas sel. Baik, ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa sama tadi ada 7 dasar dari sebuah komsel, maka juga ada 7 alasan kenapa komsel itu penting. Ya, komsel itu penting. Dan ini Bapak Ibu Saudara boleh gunakan ketika nanti Bapak Ibu Saudara mengajarkan materi ini, atau gereja Bapak Ibu Saudara mengadakan kampanye, membagikan ada namanya Minggu Komsel, dan menjelaskan kepada jemaat, ya khususnya yang belum bergabung di dalam komsel, supaya mereka bergabung dalam komsel, ya Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Alasan mendasar untuk mengadakan pertemuan komsel dalam sebuah gereja lokal adanya persekutuan atau komunitas, koinonia, yang sudah kita pelajari di bagian pertama tadi, ya. Dan bahwa wadah itu adalah sebuah wadah ilahi. Nanti kita akan lihat, it's a heavenly community. Wow, it's a spiritual community. Dan sesuatu yang alkitabiah untuk jemaat itu bisa membangun relasi yang kuat dan utuh sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya, ya. Kita akan melihat ini lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Ada 7 hal, ya, menjadi keuntungan untuk bergabung di dalam komsel. Mari kita lihat satu demi satu, ya. Yang pertama, dengan kita bergabung ke dalam komsel, maka kita menjadi termasuk dalam keluarga Allah bersama umat percaya lainnya. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, garis bawah ini, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga-keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali ayat yang sama kita gunakan untuk menjelaskan kenapa jemaat perlu tertanam di dalam gereja. Itu betul, ya. Jemaat harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal yang definitif, yang pasti. Tapi kita juga harus akui bahwa esensi dari sebuah keluarga tidak selalu didapatkan di dalam jumlah yang besar, ya. For example, saya namanya lengkapnya Kristianto Perdana Buhatorang Silitonga. Percayalah saya Batak, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Mama saya Boru Huta Barat. Wah, ya kan Batak beneran, Pak Kris Batak beneran. Ya kan dari Barat Huta Baratnya nomor 18, Silitonga nomor 17. Bisa dihitung, ya. Hanya orang Batak yang biasanya tahu kenapa pakai nomor-nomor ini, ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun katakan, ya, kalau seandainya ada undangan pernikahan, ya kan biasanya kan ditulis kami mengundang untuk hadir di pernikahan. Lalu kalau undangan Batak di sebelahnya ada tulisan turut mengundang, ya, disebut namanya Opungna, Ibotona, sampai paling bawah barangkali ada Kucingna, Dogina, nggak tahu juga, ya. Bercanda sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi bawahnya ditulis Poparan Opung siapa Silitonga sejabodetabek. Waduh, ternyata keluarga besar Silitonga mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk hadir di acara pernikahan anak mereka, ponakan atau cucu. Nah, apakah keluarga besar Silitonga ini adalah keluarga? Tentu keluarga. Tapi belum tentu yang hadir 600-700 orang nanti di sana saling kenal satu sama lain. Kenalnya karena silsilah, dia adalah sepupu dari kakekmu ini, oh itu saja. Tapi tidak ada hubungan relasional yang mendalam di sana. Demikian juga di gereja. Kalau ditanya, oh saya GBI ini, oh saya GBI ini, oh saya di bawah pendeta ini, ya kan? Tetapi hubungan yang relasional di dalam jumlah yang besar, ya 150 atau 50 orang pun itu susah. Tetapi ketika kita ada di dalam sebuah kelompok yang lebih kecil, Bapak Ibu Saudara, maka esensi dari keluarga itu bisa kita dapatkan. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi satu keluarga bukan karena nama belakang kita,
Bukan karena, bahkan maaf, bukan karena nama gereja lokal di mana kita bergabung, tetapi kita dipersatukan karena Tuhanlah yang mempersatukan kita. Kita diselamatkan oleh Allah dan oleh karena kasih karunia Allah. Lihat, ya. Jadi kita ini sekarang menjadi keluarganya Tuhan. Itu dia. Menjadi keluarganya Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya didambakan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan, banyak survei sudah dilakukan di berbagai negara di dunia, baik Indonesia dan bangsa-bangsa, yang sangat dicari oleh generasi muda, milenial, apalagi generasi Z dan sekarang Alpha. Artinya apa? Semua orang yang usianya 30 tahun ke bawah, yang muda. Ternyata yang paling mereka nantikan adalah sebuah komunitas di mana mereka diterima apa adanya, mereka diperhatikan, dijaga, dirawat, dan dikasihi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dibutuhkan. Hari ini bagaimana kita mau menerima orang-orang yang sudah melakukan dosa demikian banyak? Bagaimana kita bisa menerima anak-anak yang barangkali sudah jatuh di dalam dosa persinahan, bahkan memiliki anak di luar nikah? Mungkin kita berkata, itu dosa, jangan masuk segala macam. Ya, tapi mereka perlu dimenangkan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau menerima seorang pembunuh, bagaimana kita menerima seorang yang koruptor, bagaimana mereka bisa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada komunitas yang mau menerima mereka. Nah, kalau Allah saja dengan kasih karunia yang luar biasa itu menerima siapa saja yang mau datang kepadanya bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa sekarang kita yang adalah keluarga Allah tidak mau menerima mereka? Ya, dan inilah kekuatan dari yang namanya komsel. Ketika dia masuk dalam komsel, dia merasakan saya benar-benar ada di dalam keluarganya Allah. Dia merasakan ada hubungan relasional di sana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus masuk dalam komsel? Keuntungannya apa? Karena faktanya kita semua membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Kita semua membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Manusia tuh butuh dorongan, udah pasti butuh dorongan. Perhatikan ketika mulai dari bayi, orang tua mendorong bayinya, ayo bangkit berdiri, ayo nak jalan, jatuh, ayo bangkit lagi. Begitu dia jatuh mungkin luka, dikasih dorongan, udah nggak apa-apa, udah ayo jalan lagi. Ketika anak mungkin masuk sekolah, dia merasakan, aduh nilai saya nggak dapat 10. Ya udah belajar lagi, sini papa bantu, sini mama bantu. Lihat, bahkan kita sampai dewasa saja, pada momen-momen kita sedang menghadapi hal-hal yang nggak enak, yang kadang-kadang bisa membuat kita down, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan dorongan. Kita membutuhkan teman kita yang berkata, no problem brother, I'm here for you. Come on, ya kan? Kita membutuhkan orang-orang yang berkata, no problem sister, saya berdoa untuk kamu tiap malam. Bapak Ibu Saudara, kalau anggota komsel saya bilang tolong doakan ya, saya nggak cuma bilang oke kita doakan, lalu cuma kirim aja WA-nya begitu, plak doakan. Padahal kita nggak doakan. No, kalau saya tidak lakukan itu. Kalau saya katakan saya mau doakan, saya akan hentikan kegiatan saya dimanapun saya berada saat itu dan saya langsung berdoa. Dan langsung saya laporan. Doa sudah dikirim, doa sudah dilakukan. Dan saya juga minta anggota komsel saya lakukan yang sama. Jadi kalau bilang tolong ya doakan nih, besok lagi mau ada wawancara kerja. Langsung semua tuh diam dulu di WA, langsung ada prayer send. Artinya apa? Semua diam di tempat, langsung mendoakan. Hari itu juga, detik itu juga. Bukan cuma oke, kami doakan tapi nggak didoakan. No, kita butuh dorongan seperti itu. Ya, manusia membutuhkan dorongan seperti itu dan kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Garis bawah ini, dapat dipertanggungjawabkan, ya, untuk dapat bertumbuh secara rohani. Untuk bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu Saudara, kita butuh dorongan, tetapi yang kedua, kita juga butuh yang namanya akuntabilitas. Kita butuh yang namanya suatu konfirmasi, kita butuh namanya suatu peneguhan, apakah kita keadaannya sudah menjadi lebih baik atau diam di tempat. Dan saya berdoa tidak ada yang menjadi malah lebih buruk, ya. Ketika seseorang mau naik kelas di dalam studi, maka dia membutuhkan konfirmasi apakah saya sudah lulus atau belum. Dalam bentuk fisik dia akan mengambil ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan sebelum lulus barangkali dia harus membuat skripsi kalau untuk S1 ya, lalu ada tesis dan disertasi S2, S3. Tapi kalau untuk anak-anak dari TK sampai SMA ada ujian akhir ya.
Dan setelah dia jawab, harus ada orang, ada guru, ada orang yang ditunjuk untuk memverifikasi, meneguhkan apakah dia sudah lulus atau belum, atau dia harus mengulang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Komsel kita menemukan orang-orang yang akan memberikan kita ini suatu dorongan, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan fase-fase dalam hidup kita di mana kita ini sedang diuji. Tetapi berbeda dengan guru yang memberikan nilai fail atau pass, ya kan? Di dalam Komsel, seandainya ada anggota Komsel yang ternyata belum bisa melakukan firman Tuhan, ternyata mungkin dia gagal dalam disiplin tertentu, diminta puasa, dia nggak bisa puasa, diminta berdoa, berdoanya belum berkembang-berkembang. Berbeda dengan guru yang dikasih tanda lulus atau tidak lulus. Dalam Komsel, ketika dia belum lulus, dia belum bisa, dibantu Bapak Ibu Saudara. Dibantu, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu masih bisa. Aduh, saya nih masih merokok, contohnya ya, masih merokok. Gimana ya, saya sekarang udah sadar, ini merokok nih memang harus hilang, gimana ya? Ya sudah, ya memang bisa sih, umpamanya tiba-tiba nggak merokok sama sekali, bisa. Tapi ada juga orang yang perlu dibantu Bapak Ibu Saudara, untuk dia berkurang. Kurangi dari mungkin sekian box atau batang per hari, makin lama makin berkurang. Tiba-tiba pas hari kapan mungkin dia lagi stres, tadinya dia tinggal 1 rokok per hari, dia balik lagi jadi 1 box per hari. Waduh. Lalu dia datang ke Komsel, aduh saya udah tinggal 1 per hari, tapi kemarin tak kenapa jadi 1 box itu yang isi berapa itu saya nggak tahu, 8, 16 atau 12. Aduh saya rokokin semua. Iya kan? Aduh minta maaf. Oke bro, udah sadar buat salah di mana? Iya. Udah minta ampun sama Tuhan? Udah. Mau melakukan lagi? Enggak. Ya udah, pelan-pelan ya, kurangi lagi sampai akhirnya terlepas sama sekali. Ada yang bisa instan, tapi lebih banyak yang membutuhkan proses dukungan, ya. Dan ada proses akuntabilitas untuk orang bisa berubah, ya. Dan dari mana kita bisa dapatkan itu? Dari Komsel, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang keempat, ya, kenapa kita ikut Komsel? Karena Tuhan Yesus hadir ketika kita bersekutu bersama-sama. Tuhan Yesus hadir. Nah, ini yang digaris bawah. Tuhan Yesus hadir ketika kita bersekutu bersama-sama. Matius 18 ayat 20 ini salah satu ayat favorit saya, ya. Dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maaf ya, kalau hujan lagi deras turun. Ini di Jakarta nih ya, dulu sebelum pandemi, hujan turun deras, jalanan macet ya, ada kemungkinan gereja tuh agak sepi. Begitu agak sepi, pasti ayat ini keluar, entah oleh worship leader atau hamba Tuhannya. Ya saudara-saudara, memang kita cuma sedikit di sini, nggak banyak, di depan macet, hujan dan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Ya, kita yang di sini lebih dari 2-3 orang, jadi mari kita lanjutkan dan kita memuji menyembah Tuhan. Saya sudah menemukan ini berkali-kali, ini menjadi ayat favorit pendeta dan WL nih, kalau jemaat yang datang cuma sedikit, ya. Oke lah ya, sudah sering dilakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ayat sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Tahu kenapa? Waktu kita ikut Komsel, waktu Komsel itu bertemu Bapak Ibu Saudara, itu bukan cuma pertemuan antara anak-anak Tuhan, enggak. Itu bukan cuma pertemuan anak-anak Tuhan, enggak. Itu pertemuan di mana Allah hadir di dalamnya. Can you understand this? Ketika 2-3 orang anak Tuhan ngumpul, itu bukan cuma anak Tuhan ngumpul, enggak. Itu Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Dan karena Tuhan hadir di situ, udah ngobrol sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya kan? Minta bantuan Roh Kudus kalau ada yang punya pergumulan dan yang lain-lain. Makanya saya suka dengan Komsel. Kenapa? Ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Ada jaminan yang demikian begitu gamblang. Tuhan hadir ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Wow, this is not just a meeting. This is a spiritual meeting, a heavenly meeting. Haleluya. Allah hadir di sana, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka dengan yang namanya Komsel ini. Kesaksian. Suatu kali ketika saya habis berkhotbah di salah satu gereja, ada seorang ibu mendatangi saya ke depan. Jadi ibadah sudah ditutup, doa berkat sudah diberikan, saya masih duduk di depan, ngobrol dengan beberapa pengurus gereja, diaken gereja yang mendampingi saya. Lalu ibu ini maju ke depan,
Lalu bilang, Pak Pendeta boleh doakan saya? Ya Ibu tentu. Masalahnya apa? Lalu dia ceritakan masalahnya begini-begini. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau hari Minggu itu jalan dari gereja ke gereja. Oh, ngapain Bu? Ya kan, pokoknya saya ikuti gereja yang mana aja pada hari Minggu kalau jika memungkinkan. Oh ya bagus, nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Dan kalau seandainya hamba Tuhan yang nggak langsung pergi, saya datangi, saya minta supaya tumpang tangan dan mendoakan. Oh ya, boleh-boleh saja seperti itu, ya kan. Terus dia bilang, saya lakukan ini kenapa? Karena saya sudah ditumpang tangan, didoakan hamba Tuhan, tapi persoalan saya, sakit saya ini gak sembuh-sembuh juga. Jadi tolong Pak Kris, Pak Pendeta, tolong doakan saya dan tumpang tangan saya supaya supaya sakit saya ini, pergumulan saya ini terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, langsung saya bilang begini, Ibu tentu saya akan berdoa untuk Ibu. Tapi maaf ya, saya mau tanya dulu. Ibu tertanam di gereja mana, di sini atau di mana? Oh tidak, saya tidak tertanam di mana-mana, kan nggak penting, yang penting pokoknya gereja aja ibadah. Oh, oke. Bu, pohon itu tidak akan pernah kuat kalau tidak tertanam akarnya di tanah yang jelas. Ya, jangan jadi pot bunga Bu, jadi pohon yang tertanam kuat, akar ibu harus jelas. Ya, oke. Terus yang kedua Bu, Ibu bergabung komsel enggak? Ya, bentuk komsel kan nama komsel bisa macam-macam ya. Ibu gabung komsel enggak? Oh, enggak perlu. Saya sendiri, yang penting pokoknya hamba Tuhan. Ya kan, semakin banyak yang mengurapi, nanti urapannya full. Terus, Ibu yang berdoa gimana? Ya saya berdoa sendiri sama tumpang tangan hamba Tuhan. Saya bilang, Ibu, urapan hamba Tuhan memang luar biasa. Tapi maaf ya, Ibu ternyata selama ini berdoa sendiri. Berdoa sendiri. Gimana mau dapat hadirat Tuhan berdoa sendiri? Ibu perlu orang-orang di sekeliling ibu yang berdoa untuk ibu, yang benar-benar habis-habisan sama ibu, mendukung ibu di dalam doa, memberikan kekuatan dan yang lain-lain. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di sana. Nah selama ini ibu doa sendiri aja. Jaminan yang luar biasa ketika 2-3 orang berkumpul dalam Matius 18. Masih lanjut nanti ke poin berikutnya. Apapun yang mereka minta aku kabulkan. Ada jaminan, yes I will do it. Satu orang Tuhan bilang maybe, no, or later. Ya saya akan kasih. Ya mungkin juga nanti atau ya nanti-nanti aja. Tapi jaminan jawaban doa yang luar biasa ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka apa? Poin nomor 5 saya langsung masuk, ada kuasa di sana. Makanya Bapak Ibu Saudara sebagai trainer bilang sama jemaat, berdoa jangan sendirian aja. Berdoa itu juga perlu sama-sama, karena di dalam kebersamaan itu ada jaminan jawaban doa, ada jaminan kuasa dicurahkan di sana. Lihat, itu komsel ya. Hari ini banyak sekali di gereja doanya sama-sama tapi sebenarnya sendirian. Yang Tuhan mau itu doa sama-sama ya sama-sama gitu. Jadi bukan doa bersamaan tapi sama-sama. Bilang ini sama jemaat Anda yang masih bergumul sampai hari ini, berdoa kok kayaknya jawabannya nggak dijawab sama Tuhan. Dari sisi pandangan komsel, tanya sama dia, Anda berdoa sendiri atau ada orang yang berdoa bersama dengan Anda? Biasanya sih jawaban yang nomor 1, sendiri, nggak bersama-sama. Oh saya berdoa suami istri. Suami istri maaf ya, itu satu. Suami istri persatukan bukan lagi 2, jadi 1. Jadi suami istri tetap harus ikut komsel ya. Jangan sendirian, itu cuma 1. Ya cari lagi 1 yang lain. Suami istri, nah 4 kan, nah 2. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya ya. Jadi ya kita harus ada di dalam komunitas, ada kuasa di sana. Apabila Allah menyatakan dirinya, maka segala sesuatu yang bersama dengan Allah tentunya juga akan terjadi di sana. Haleluya ya. Saya mau teringat ini, Roh Kudus ingatkan saya untuk saya cerita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu gereja kami melakukan KKR ya, bahasa Inggrisnya crusade. Dan beberapa tahun yang lalu ketika sebelum pandemi tentunya kami melakukan KKR kesembuhan dan itu dilakukan di Gelora Bung Karno. Dan tentu yang datang puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya. Dan karena ini juga selain perayaan Natal juga perayaan KKR kesembuhan, maka diperlukan banyak sekali para pendoa-pendoa yang untuk melayani orang-orang yang sakit, yang maju ketika altar call. Ini dibutuhkan banyak pendoa dan dibagi ke seluruh sektor yang ada di Stadion Gelora Bung Karno yang di Jakarta. Ketika diputuskan siapa nih yang harus menjadi pendoa, maka gembala kami memutuskan yang harus jadi pendoa adalah orang-orang komsel. Kenapa? Karena orang-orang komsel suka berdoa dan itu adalah basic skill mereka berdoa. Wah,
Langsung otomatis saya dapat tugas baru. Saya menjadi kepala pendoa ya untuk hari itu ya. Sebentar saya mau poin yang nomor 5, tolong bantu saya media ke poin nomor 5 ya. Ya. Wah, jadi saya bagi-bagi, komsel ini, sektor ini, komsel ini, sektor ini, komsel ini, sektor ini. Wah, mereka semuanya on fire. Pokoknya nanti begitu lagi ada doa, siapa yang mau disembuhkan, yang angkat tangan, langsung komselnya kepung aja orang itu dan doain. Wah, mereka semua sepakat luar biasa. Ada satu bapak, saking semangatnya di tengah lapangan dia mendoakan ada yang sakit, tiba-tiba ada hujan turun, satu tangan ke kepala orang itu, satu tangan menahan hujan. Haleluya. Ya, orang komsel tuh kayak gitu, berdoanya, saya bilang hebat juga ini ya, dua-dua arah. Haleluya. Nah, ada satu kejadian, ada seorang bapak. Dia membawa anak perempuannya dan dia bawa ke salah satu sektor, dan di sektor itu ditanya sakitnya apa segala macam. Ternyata anak ini lumpuh sayur. Anda ngerti lumpuh sayur ya? Hampir nggak bisa bergerak sama sekali, hanya kepala saja. Dan bapak ini datang ke KKR itu dengan harapan bahwa anaknya bisa sembuh dan bisa bergerak, bisa bermain. Dari sejak pukul 5 ada komsel ibu-ibu mendoakan anak perempuan ini tanpa henti. Terus sampai pada saat momen khotbah dan sampai doa kesembuhan diutarakan oleh pembicara. Dan ketika akhir acara sudah selesai, saya perhatikan, saya cek itu, wah itu ibu-ibu komsel ini, anggota komsel ini, terus dengan setia mendoakan anak perempuan ini, didoakan. Tapi ketika akhir acara selesai, anak perempuan ini tidak sembuh dan masih tetap lumpuh. Tetap digendong sama papahnya, dari sejak pukul 5 sampai 9 malam. Dan sebelum papahnya pulang, para ibu-ibu anggota komsel ini bilang gini sama papahnya, Pak, tetap percaya Tuhan ya, tetap beriman. Pasti Tuhan akan jawab doanya. Walaupun bukan sekarang, tapi pasti kuasa Tuhan, jawaban Tuhan akan terjadi. Tetap percaya Tuhan ya, pasti Tuhan akan menjawab doa Bapak. Saya sangat kaget adalah respon dari Bapak ini. Bapak ini berkata, ibu-ibu, lalu dia melihat saya juga, Pak, Tuhan sudah jawab doa saya kok, sudah jawab doa saya. Kita semua bingung, sudah jawab gimana orang anaknya masih tetap lumpuh sayur begitu? Tuhan sudah jawab doa saya, terima kasih, terima kasih. Lalu dia cerita begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika anaknya ini lahir, dia sudah lumpuh sejak kecil. Dan papanya ini orang biasa, kerjanya serabutan, tidak ada pekerjaan tetap, apa yang bisa dilakukan, dia lakukan. Ketika anak ini bertambah 1-2 tahun, sang ibu meninggalkan keluarga karena merasa tidak sanggup untuk membesarkan anak yang lumpuh seperti itu. Sehingga jadilah ayah ini menjadi single father, seorang bapak tunggal yang membesarkan anak yang lumpuh. Dan dia tidak punya keluarga yang lain, dia tidak punya adik, tidak punya kakak, hanya mereka berdua. Dan bapak ini bilang, saya takut Pak, kalau terjadi sesuatu sama saya, anak saya ini gimana? Makanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bikin dia bisa jalan deh, bisa bergerak. Setidaknya kalau dia bisa bergerak jadi pengemis, masih bisa bertahan. Tapi kalau lumpuh begini gimana? Lihat, dia hanya permohonan seperti itu. Tapi bapak ini lanjutkan, tapi dari tadi saya datang sore sampai malam, saya lihat nih ibu-ibu terus doain anak saya, sungguh-sungguh doain saya. Saya lihat juga Pak Pendeta mondar-mandir, perhatiin saya segala macam. Sekarang saya ngerti, saya tidak perlu takut. Kenapa? Sekalipun terjadi sesuatu yang gak bagus sama saya, anak saya akan tetap ada yang melindungi, tetap akan ada yang doakan, tetap akan ada yang mengasihi. Nih buktinya hari ini ibu-ibu doain dari jam 5 sampai jam 9 gini, gak berhenti-berhenti. Terima kasih ya, Tuhan sudah jawab doa saya. Malam ini saya nggak takut lagi. Dia nyalamin kita bengong, Bapak Ibu Saudara. Ya, air mata mulai keluar dari mata kami. Bapak ini pergi meninggalkan stadion sembari menangis dan memegang anaknya dan dia nyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dianya loncat-loncat, kitanya nangis. Lihat. Ketika kita berkumpul sebagai komsel dan kita berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Dan seringkali itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya kan? Tuhan tuh menyelidiki akar. Sehingga ketika doa kita mungkin rasanya permukaan, Tuhan tahu, no yang kamu butuhkan ini. Ya, itulah kekuatan komsel. Ya, haleluya. Yuk, kita lanjutkan. Yang keenam, ya, di dalam komsel itu adalah persekutuan, ya, adalah persekutuan dan persekutuan untuk dunia, ya. Koinonia itu adalah saksi untuk dunia. Kata kuncinya di sini adalah saksi untuk dunia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, Yesus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian anak-anaknya anak-anak rohani atau murid-muridnya Tuhan Yesus itu menjadi satu, dan ketika mereka kembali ke dalam dunia, maka dunia percaya bahwa Yesus datang daripada Allah. Lihat. Jadi siapa yang akan menyatakan Yesus adalah Allah? Siapa yang menyatakan Kristus telah hadir bagi dunia? Itu adalah murid-murid. Lihat. Jadi komunitas dari murid-murid ini sebenarnya alat penginjilan yang ampuh. Ya. Seringkali ketika kita berpikir mengenai penginjilan, kita berpikir mengenai metode, traktat tertentu, buku tertentu. Tapi kita lupa ternyata pada awal gereja berdiri di Kisah Para Rasul, komunitas sel lah yang menjadi alat yang ampuh untuk melakukan kesaksian. Ya. Dari gaya hidup mereka, dari pengajaran yang mereka bagikan, itu sangat mencerminkan apa yang menjadi concernnya Tuhan, apa yang menjadi concernnya Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, kenapa apa pentingnya orang percaya itu masuk ke dalam komunitas sel? Apa yang akan mereka peroleh? Nomor 7, jangan lupa, ya, kita memiliki kewajiban kepada sesama orang Kristen lainnya untuk saling melayani. Bapak Ibu Saudara, di gereja itu kita sering ngajarin sama jemaat, ayo melayani, ya. Dan saya temukan seringkali hamba Tuhan bingung, kok jemaat saya nggak banyak yang mau melakukan pelayanan ya. Saya kasih tips ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tuh jemaat tuh banyak yang pengen melayani. Cuma masalahnya nggak tahu caranya gimana, atau tidak terbuka lahan, opportunity dan kesempatan untuk mereka melayani. Contoh seandainya jemaatnya Bapak Ibu Saudara jumlahnya 300 orang, ya. Lalu ternyata dari 300 orang ini 100 itu punya karunia pemerhati. Wah, pemerhati. 100 orang datang kepada Anda, Pak Gembala, kami karunia pemerhati, kami pengen melayani. Lalu karena Anda pengen kasih kesempatan kepada semua orang untuk melayani, maka 100 orang itu Anda jejerkan di depan pintu gereja untuk menjadi asyar menyambut jemaat. Shalom, 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 shalom. Jemaat by the time mencapai orang yang ke-50 udah pulang dia. Masa 100 orang dijejerin jadi asyar nyambut di pintu? Kan nggak mungkin. Iya kan? Cukup 1-2 orang saja. Kalau nggak, kapan orang masuk dalam ruang ibadah? Tetapi kalau itu dilakukan di komsel, setiap orang apapun talentanya, apapun ya yang Tuhan berikan kepadanya, bisa dia praktekkan untuk dia menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya percaya semua orang, saya percaya semua orang, ya, saya percaya semua orang dipanggil Tuhan untuk melayani. Artinya apa? Pasti bisa melayani. Tapi nanti akan ditambahkan. Siapa yang setia kepada yang hal kecil, nantinya akan ditambahkan lagi kepada hal-hal yang besar. Ya, kasih kesempatan di komsel ya untuk mereka mulai melayani. Seringkali orang nggak sadar bahwa dia punya karunia itu sampai pintu itu terbuka bagi dia untuk dia mempraktekkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya, saya percaya sebagaimana juga visi dari GBI, sehati untuk menuntaskan amanat agung. Saya percaya orang-orang sekarang mulai ya, Roh Kudus gerakan untuk mulai melayani. Komsel adalah cara yang tepat, wadah yang tepat untuk kita mulai mendorong jemaat melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkan dan lakukanlah ini. Di dalam rumah kita punya keluarga biologis, tetapi di dalam komunitas kita punya keluarga rohani. Keluarga biologis seringkali adalah sesuatu yang tidak sempurna. Ada keributan di sana. Bisa juga ada suatu penghakiman, judgment, ya kan, sehingga orang seringkali berkata saya nggak punya keluarga. Tetapi di dalam keluarga rohani, sekalipun tidak sempurna, semua saling mendukung, saling mendorong untuk sama-sama bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ini komsel kita akan naik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di layar Anda sudah lihat ada diskusi kelompok ya. Biasanya kita kalau melakukan training seperti ini, Anda yang peserta akan dikelompokkan kecil-kecil, tapi ini karena tidak memungkinkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa gunakan diskusi kelompok ini nanti ketika Bapak Ibu Saudara ada pertemuan komsel di gereja, atau waktu Anda lagi mentrainingkan gembala-gembala komsel di gereja Bapak Ibu Saudara, gunakan diskusi kelompok ini untuk mereka mulai latihan sharing satu sama lain ya. 2 pertanyaan yang bagus. Nomor 1, apakah komunitas sel itu alkitabiah? Coba jelaskan pendapat saudara ya.
Jadi setelah diberikan materi segala macam, nah sekarang biarkan peserta untuk meresponi materi ini dengan sudut pandang mereka, ya. Jadi kalau ditanya, apakah Alkitabiah? Ya, coba jelaskan. Ya, iya aja, enggak. Pancing lagi terus, coba jelaskan, ya. Yang kedua, jelaskan satu alasan mengapa komunitas sel itu penting, ya. Kita tahu tadi ada 7 alasan. Tanya balik aja sama jemaat, sama anggota komsel. Dari ketujuh ini mana yang sebenarnya paling Anda rindukan? Kita nggak pernah bisa tahu. Ternyata mungkin dia sukanya nomor 1, nomor 3, 4, 5, 6, 7. 7-7-nya penting. Tapi bagi beberapa orang, mungkin yang nomor 2 yang penting. Mungkin nomor 5, mungkin nomor 1, kita nggak tahu. Tapi apapun yang mereka anggap penting dari 1 sampai 7, ke-7-7-nya bisa didapatkan di dalam komsel. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Anda setelah pelatihan ini Anda menjadi sangat berapi-api dan mulai membagikan materi ini kepada setiap gembala komsel dan calon gembala komsel dimanapun Tuhan utus engkau. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Amin.